Halo semuanya, masih bersama dengan saya Wayan S. Putra. Bagaimana mengatasi writer's block? Nah, mungkin ada yang mengalami buntu, apalagi ya, bingung nulis apa lagi ini. Nah, saran saya ada 9 ya. Yang pertama berjalan sejenak. 9 cara mengatasi writer's block, kebuntuan. Yang pertama berjalan sejenak. Nah, bisa berjalan di sekitar rumah atau cukup di sekitar ruangan kamu sedang mengetik atau menulis ya. Berjalan sejenak supaya rileks. Yang berikutnya, membaca buku serupa. Jika kakak sedang menulis novel, maka bacalah novel. Apalagi novelnya itu tentang percintaan, maka bacalah novel tentang percintaan. Jika sedang membuat buku tentang bisnis, bacalah buku tentang bisnis. Saya menyampaikan hal ini juga membaca buku tentang kiat-kiat menulis, termasuk cara mengatasi writer's block ini. Yang ketiga, membaca buku kesayangan. Apa yang kamu sukai, buku yang kamu senangi, coba baca. Karena jika hatimu bahagia, biasanya membantu kita lebih semangat untuk mengerjakan sesuatu. Lalu ikuti pola penulis profesional, tetapi tidak plagiat. Ya, sebagai pemula, bagus ya mengikuti pola penulis profesional, mempelajari hal-hal yang sudah pernah mereka pelajari. Bahkan William Shinsher pernah menyatakan, jangan pernah ragu meniru penulis lain. Setiap seniman yang tengah mengasah keterampilannya membutuhkan model. Pada akhirnya Anda akan menemukan gaya sendiri dan menanggalkan kulit yang Anda tiru. Khusus khusus pemula, jangan ragu meniru penulis lain. Setiap seniman memang seperti itu pemula, mengikuti pola yang senior, tetapi suatu saat akan menemukan atau mempunyai gaya sendiri. Yang berikutnya meminta nasihat ya, khususnya kepada yang sudah senior, yang sudah lebih dahulu berpengalaman dalam bidang menulis. Mintalah nasihat apa yang harus kamu lakukan dalam berkarya, dalam melanjutkan tulisanmu yang kamu anggap sedang buntu ya, meminta nasihat. Selanjutnya, menyalurkan hobi dan hal yang kreatif ya. Ketika mengalami buntu, tidak tahu apa lagi yang mau ditulis, salurkanlah hobimu sejenak. Entahkah bermain sepak bola, menyanyi, bermain musik, atau lain sebagainya. Bahkan melakukan hal yang kreatif, hal-hal di luar menulis ya. Ini untuk membuat kita lebih rileks, lebih santai, tidak stres ya. Jangan sampai menulis itu membuat kalian stres ya. Lalu berolahraga. Tubuh yang sehat tentu akan mendukung kita untuk berpikir lebih baik lagi. Justru membuat kita mampu bertahan lama duduk dan menulis. Jika kita sakit kan daya tahan tubuh kurang mendukung kita menulis. Mungkin hanya 5 menit sudah lelah karena kurang sehat. Maka berolahraga itu penting bagi penulis. Selanjutnya, hilangkan hal-hal yang mengganggu. Ketika kamu menulis, baik mengetik di laptop atau menulis manual, hilangkanlah hal-hal yang mengganggu. Berusaha ya, matikan HP sejenak, jangan sambil online, dan lain sebagainya. Memang hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita itu ada saja. Seperti yang saya lakukan sekarang, ada kendaraan lewat karena rumah di pinggir jalan raya ya. Padahal ini masih pagi sekali. Kemudian ada suara ayam karena memang saya pelihara ayam ya. Itu bisa mengganggu. Tetapi kita berusaha menghilangkan hal-hal yang mengganggu atau kita berusaha konsentrasi walaupun ada gangguan-gangguan di sekitar kita. Yang punya anak mungkin anaknya akan menangis dan lain sebagainya.
Berusaha hilangkan hal-hal yang mengganggu atau tetap konsentrasi walaupun ada gangguan. Yang terakhir ini saya mau bilang, buat rencana menulis. Sebagian orang mengalami kebuntuan, writer's block memang karena tidak ada rencana menulis. Bab 1 apa yang akan saya tulis, bab 2 apa yang akan saya tulis, bab 3 dan seterusnya. Buatlah outline ya, buatlah rencana menulis, buatlah kerangka karya ya. Dengan begitu kita akan lebih baik lagi dalam menulis, membantu kita lebih terarah, tersusun apa saja akan kita lakukan. Itu saja yang saya mau sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya Wayan S. Putra.